Baru 3 bulan, harganya udah turun banyak banget. Halo semuanya, balik lagi dengan Putra Reza di Project Review. Dan seperti judul videonya sudah kalian klik untuk tonton, di video kali ini saya ingin ngebahas Samsung Galaxy S25 Edge. Enggak, ini bukan review ulang, soalnya emang nggak ada yang berubah sebenarnya dari smartphone ini. Specs, performa, ya sama-sama aja, tapi emang masih tetap sebuah smartphone yang bagus. Tapi ada hal yang lebih wadaw lagi dari Galaxy S25 Edge sekarang, yaitu harganya. Jadi gini, kita sedikit flashback ya ke awal 2025. S25 Edge ini bikin geger di Unpacked bulan Januari. Habis itu dia rilis resmi ya di Indonesia bulan Mei. Waktu sempat saya bikin first impression dan segala macam. Dan saat itu harga jualnya adalah 19 jutaan untuk versi 12256. Fast forward ke bulan Juli, saya sempat lihat ada berita kalau Galaxy S25 Edge itu turun harga 2 juta. Saat itu saya pikir, ini mah standar gitu, kayak biasanya S25 Ultra 2-3 bulan setelah juga harganya kan turun, ya nggak sama kayak pre-order. Nah tapi nggak selesai sampai di situ, Agustus ini saya ngeliat promo kalau Galaxy S25 Edge harganya turun lagi sampai ke 14 jutaan. Ya bahkan saya cek di marketplace, itu ada yang berani pasang di 11 sampai 12 jutaan. Itu kayak, waduh, jauh banget ya turunnya dalam kurun waktu yang bisa dibilang sangat amat singkat. Terus, kalau kita cek juga nih di website officialnya Samsung Indonesia, terpantau kalau Galaxy S25 Edge udah nggak dijual, udah nggak ada promo dan segala macam. Pokoknya tulisannya tidak untuk dijual. Kejadian begini, setahu saya tuh biasanya terjadi kalau di Samsung official sendiri itu barang udah habis. Ya jadi stoknya udah nggak ada di mereka, dan yang beredar itu ya tinggal yang sudah masuk ke partner atau distributor. Emang tetap resmi sane secara garansi, cuma emang barangnya bukan langsung dari Samsung. Mungkin dengan adanya kayak gini bakal ada yang mikir, nggak laku kali ini HP makanya harganya jeblok banget. Mungkin bisa jadi ya kayak gitu. Cuman kalau saya ngeliatnya, Galaxy S25 Edge ini hadir sebagai HP di masa transisi ya Samsung. Soalnya nih ya, kalau kita ngeliat berita yang beredar, kayak biasalah bocoran, Samsung katanya bakal ngeganti line up seri S mereka tahun depan. Jadi nggak ada lagi Galaxy S yang biasa sama Plus, dan gantinya tuh bakal ada yang Pro sama Edge. Terus dalam konteks harga juga nih ya, ini juga bikin penasaran saya nanti gimana Samsung ngasih harga untuk Galaxy S FE mereka berikutnya. Soalnya katanya kalau menurut rumor itu nggak bakal lama lagi dirilis ya. Dan kalau ngelihat Galaxy S25 aja udah makin murah, harusnya yang FE juga lebih murah dong harganya. Tapi balik lagi, itu kan masih bocoran, isu-isu yang beredar aja dan nggak usah terlalu diseriusin. Jadi sekarang kita ngomong yang ada-ada aja, yang pasti-pasti aja soal si Galaxy S25 Edge ini yang emang udah turun harga. Ini buat yang udah sempet PO atau beli di awal-awal rilis berita kayak turun harga jauh, mungkin bakal nyebelin ya banget. Tapi buat yang belum beli, wah ini sih menurut saya kesempatan yang sayang sekali untuk dilewatkan. 14 jutaan buat Samsung Galaxy S25 Edge. Ini menurut saya otomatis langsung ngikut dua saudaranya sendiri, S25 dan S25 Plus. Kalau menurut pantauan di marketplace, dengan S25 Edge yang turun harga segitu drastisnya, Galaxy S25 dan S25 Plus itu juga kena imbas dengan harga yang makin murah. Dengan harga yang makin murah, Galaxy S25 Edge tentu bisa menjadi opsi yang sangat bagus sekali. HP-nya tipis, kelihatan premium, ringan, performa kenceng pakai Snapdragon 8 Elite, dan tentu kamera yang mantap karena udah 200 megapiksel dengan sensor serta pengolahan yang sama dengan versi Ultra. Nah kalau bedanya sama S25 atau S25 Plus, yang dua ini saudaranya, kamera utamanya masih 50 megapiksel ya. Paling baterainya juga nih S25 Edge sering diomongin orang karena kapasitasnya kelihatan kecil, tapi sebenarnya dari pemakaian daya tahannya udah bagus banget. Nah di sini kebetulan saya ada Galaxy S25 basic ya, yang kecil entry levelnya, Galaxy S25. Ini bisa kalian dapetin di Studio Ponsel, linknya saya taruh di bawah. Jadi dua-duanya sebenarnya good deal, tapi ya tetap HP ini ya, si Galaxy S25 punya daya tarik tersendiri sebagai smartphone flagship Samsung dengan ukuran paling kecil. Dia compact dan cocok buat mereka yang pingin smartphone ringkes. Sesuatu yang jarang karena flagship mayoritas ukurannya gede-gede. Emang Samsung nggak satu-satunya yang punya flagship ringkas, tapi ya menjadi salah satu alternatif yang oke banget. Secara specs, Galaxy S25 ini masih cakep ya. Layar boleh kecil tapi panelnya top tier Samsung. Nggak ada masalah, refresh rate, warna nggak soal.
Untuk performa juga masih top of the line, masih yang terbaik dengan Snapdragon 8 Elite yang nggak perlu diragukan. Antutu dijamin ngegas, dipakainya nyaman banget sampai buat gaming juga bisa-bisa aja dengan performa yang sangat baik. Pokoknya lancar deh. Untuk kebutuhan lain kayak misalnya edit konten, Snapdragon 8 Elite udah pasti kencang dan nyaman, kayak buat edit video di CapCut, nggak masalah, multitasking, split screen, bla bla bla, semuanya oke. Terus untuk soal baterai, saya bisa bilang kalau ini ya mirip-mirip dengan Galaxy S25 Edge karena kapasitasnya sendiri memang tidak beda jauh. Jadi kalau memang dari pemakaian dengan intensitas yang tidak terlalu intensif, bukan yang power user, harusnya sih Galaxy S25 ini emang masih sangat mencukupi. Kemudian kalau kita ngomong tentang software atau Galaxy AI, ya nggak perlu panjang lebar sih ya, masih bagus, posisinya sama dengan Galaxy S25 Edge. Android 15 dengan One UI 7. Jadi dia belum menyaingi Galaxy Fold Flip yang terbaru karena udah satu seri duluan ya di update-nya. Cuma pastinya ini sebagai sebuah smartphone flagship, kedepannya bakal jadi prioritas untuk dapat update. Katanya sih sebelum akhir tahun ini udah bakal dapat ya update ke Android terbaru dan juga One UI 8. Kita tungguin aja. Nah satu lagi baru deh kita ngebahas tentang yang bisa langsung lihat yaitu kameranya. Nah ini bagian yang bisa dibilang dari segi specs cukup berbeda ya. Jadi Galaxy S25 Edge memang dapat treatment 200 megapiksel ala seri Ultra atau juga Z Fold 7 yang baru. Tapi kameranya cuma dua doang di bagian belakang sama ultra wide. Nah di tempat lain Galaxy S25 yang basic walaupun dia cuma 50 megapiksel tapi dia triple kamera, ada ultra wide sama telephoto. Nah jadi bener-bener nih balik kayak preferensi butuhnya yang kayak gimana. Kalau butuh telephoto sih ya ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi. Langsung aja kita cek dari hasil. Sebenarnya kedua smartphone ini saya bisa bilang mirip-mirip ya. Mungkin kalau jeli kita bisa lihat ada perbedaan sedikit. Ada yang kelihatan lebih warm kekuningan, ada yang kelihatan lebih biru. Untuk detail Galaxy S25 Edge menurut saya kelihatan lebih baik ya, lebih tajam. Utamanya kalau kita pixel peeping. Tapi kalau misalnya buat user casual mungkin ini nggak terlalu penting dan nggak terlalu kelihatan. Cuma garis besarnya ya kedua smartphone ini mirip-mirip aja performanya pada kondisi cahaya yang terang. Kalau untuk low light juga sebenarnya nggak banyak beda sih. Tapi ya untuk sampelnya langsung kita cek aja sampel-sampelnya berikut ini. Habis itu, kalau kita lanjut ke telefoto, nah di sini Galaxy S25 masih lebih baik sih, karena gimana pun dia optical zoom yang akan lebih oke. Selisihnya mungkin bukan yang signifikan, tapi menurut saya sih kelihatan. Kalau untuk yang ultra wide, sama-sama aja, nggak ada bedanya ya, mungkin ada sedikit perbedaan dari pengolahan software dan segala macam, tapi balik lagi, secara hasil nggak signifikan. Next, kita baru masuk ke soal video. Nah, kedua smartphone ini udah bisa ngerekam hingga 8K di lensa utama, sedangkan sisanya maksimal di 4K 60 fps saja. Nah sedikit keunggulan dari Galaxy S25 Edge, kalau di mode Pro Video dia udah bisa record sampai 120 fps, sedangkan Galaxy S25 itu belum bisa. Untuk komparasi hasilnya langsung aja cek sampelnya berikut ini. Yo, sekarang kita cobain buat Samsung Galaxy S25 Edge dengan Galaxy S25 merekam video di 4K 30. Hasil kayak gini, sore-sore ya nggak terik-terik banget, cukup cerah. Ya langit, kita lihat sana warnanya seperti apa, skin tone sore-sore hasil kayak gini. Kita geser ke sini sekarang, hijau-hijau daun-daunnya bisa lihat juga. Kita pindah ke ultra wide coba. Nah hasilnya kayak gini. Kalau ultra wide ini sekarang jam 5 sore, 5:11. Nah, kalau jam tuh bisa lihat juga hasilnya kayak gimana. Hasilnya kayak gini ya. Ini untuk yang 1X dan lensa ultra wide udah bisa kita lihat. Dan habis ini kita pindah kamera depannya, kamera depan, dan juga kita masuk ke kondisi low light. Nah sekarang ini buat kamera depan dari S25 Edge dan juga Galaxy S25. Ya kalau yang saya lihat di smartphone-nya ini jelas udah kelihatan sih bedanya, kontrasnya, warnanya, dynamic range-nya udah kelihatan berbeda. Nah itu bisa langsung dilihat. Nah kalau begini kita bawa jalan hasilnya kayak gini nih. Kalau di sore-sore kita pindah sana, langitnya bisa langsung lihat warnanya beda. Ya itu dia untuk kamera depan S25 Edge dan S25. Lanjut ke kondisi low light. Nah sekarang ini untuk videonya S25 Edge dengan S25 4K 30, ada satu lampu jalan di sana yang cukup terang. Saya yakin sih langsung kelihatan perbedaannya khusus dari segi skin tone. Udah nggak sama dari kedua smartphone ini. Kita coba aja sedikit sambil kita ganti kali ya ke lensa lainnya, lensa ultra wide. Nah ini ultra wide kayak gini, lebar, ini makin gelap. Nah
Ya, hasilnya kita balik lagi ke 1X. Hasilnya kayak gini untuk 1X dari S25H dan S25. Menurut kalian okean mana? Silahkan di komentar aja. Habis itu kita pindah ke kondisi kamera depan dulu. Habis itu baru kita ke kondisi low light tapi di indoor. Oke, jadi sekarang ini untuk kamera depan dari S25H dan Galaxy S25 4K 30. Nah, itu menghadap lampu kameranya, backlight. Ini kalau disorot lampu, skin tone-nya beda, warnanya beda banget. Ya, dua tuningan yang sangat berbeda dari dua smartphone ini. Misalnya kita bawa jalan, kalau backlight begini, kalau lampu dari depan ya sama aja sih. Backlight juga. Oke, ini dia. Sekarang kita pindah ke kamar, ke dalam ruangan. Iya, sekarang kita pindah dalam ruangan. Itu ada labubu, kita videoin. Ini kondisinya cukup low light ya, dalam studio aja. Nah, itu ada komik-komik ya. Kita bisa lihat itu ada figur. Setelah kayak gitu, naik lagi kita ke atas ada Pikachu, warna kuningnya, warna merahnya bisa langsung lihat. Sekarang kita pindah ke subjek orang. Nah, hasilnya kayak gini. Kalau saya ngadep lampu di sana, kebetulan hasilnya kayak gini. Kalau saya jalan dan pindah ke sini, nah ini dia untuk sedikit tes perekaman video pakai S25H dan Galaxy S25. Menurut kalian gimana? Okean mana nih? Jadi gimana? Kalau dengan harga yang lebih murah begini, menurut kalian apakah Galaxy S25H jadi kelihatan lebih menarik dibanding pas baru rilis? Atau sama-sama aja? Atau tetap lebih okean Galaxy S25 dan S25 Plus? Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya dengan kehadiran Galaxy S25H yang lebih murah, ya otomatis dia jadi lebih menarik dong dibandingkan sebelumnya. Sesimpel memang kameranya hadir dengan sensor yang lebih baru, setara S25 Ultra atau Z Fold 7. Soal desain tipis, baterai yang kelihatan lebih kecil, yaitu benar-benar balik ke preferensi. Kalau bukan power user, nggak jadi soal harusnya, karena dengan baterai S25H atau S25 yang biasa untuk pemakaian harian udah cukup banget. Performa dua-duanya kenceng, elite ya nggak perlu diragukan lagi. Jadi kalau yang memisahkan yang kedua smartphone ini menurut saya lebih ke preferensi, suka desain tipis atau enggak, baterai segala macem, dan tentu saja harga. S25 jelas lebih murah saat ini karena bisa dibilang dia yang paling bawah tiernya di antara Galaxy S25 yang sudah beredar saat ini, kecuali nanti sudah ada FE. Ya untuk sementara dia yang paling bawah, jadi harga yang paling terjangkau. Mungkin bakal bisa turun lagi, tapi untuk sementara ya harganya ada di 11 jutaan lah kalau saya cek. Jadi kalau emang cari yang ringkas bisa yang ini. Tapi kalau kalian pengen coba sesuatu yang fresh, yang baru, S25H dengan harga yang lebih murah, ini bisa menjadi satu opsi yang layak kalian pertimbangkan. Buat yang belum nonton reviewnya, saya taruh aja linknya di deskripsi atau bisa juga cek di pojokan sini. Oke, ya itu dia untuk video ngomong-ngomong sedikit singkat tentang si Galaxy S25H yang turun harga lumayan banyak. Nggak lumayan sih, itu banyak banget. Dalam waktu cuma sekitar 3 bulan, luar biasa sekali. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi yang membutuhkan, dan boleh di-share, boleh di-like, boleh di-dislike. Apapun itu, makasih banyak udah nonton sampai habis. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.